Ya boleh Bang Kris sama Pak Hedi, ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih teman-teman media udah hadir. Saya Mas Kris Hatta dan juga lawyer saya dari Mas Tunggal dan partner mau kasih tahu sama teman-teman media bahwa saya selaku penggugat kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Boleh teman-teman media kalau mau bertanya. Terima kasih. Alasan mau menggugat itu apa sih? Masalahnya apa? Nah, sebelumnya teman-teman terima kasih Masalah sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 2002 ya. Pada 2022 ya. Malam hari jam setengah 10. Apa yang Mbak Heni alami waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia itu merampas handphone saya, 2 handphone, dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga, dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut, karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, harus keluar kota terus bareng sama Mas Kris Hatta, dan saya berpikir oh ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang, Polres Jakarta Timur datang, akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Kalau boleh tahu AO itu siapa? Nggak dijelasin AO itu siapa? Sementara mungkin selanjutnya nanti kita sampaikan. Tidak bang, soalnya kan datang-datang tiba-tiba dia pengacara kah, dia polisi kah, dia apa, kan itu mesti tahu bang. Hubungan sama Mbak Heni kali. Jadi itu teman saya ya kan, memang Teman apa? Jelasin teman apa gitu loh. Bisnis kah, teman apa gitu. Dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur, dan dia dan teman saya itu nggak sabar gitu. Jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan apalagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah, kemudian begitu juga orang atas nama aku ini pada tanggal 18 Agustus 2022, Mbak Heni juga udah membuka laporan. Ya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya. Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. Pertama somasi 1 kali, udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga. Lalu dia minta ketemu lagi ya, bahkan tanggal 16 September malah kirimin bunga ke rumah saya yang isinya tuh
menurut saya nggak etis banget ya. Saya udah sehat kok malah ditulis semoga lekas sembuh gitu. Jadi kayak doain saya untuk sakit lagi dong, seperti itu sih. Ada juga sih maksudnya foto bunganya gitu loh. Terus kemudian waktu malam Mbak Eni juga sempat telepon Mas Kris nih. Iya. Iya benar ya. Panik. Jadi pas kejadian tuh Henny telepon saya. Mungkin saya saksi mendengarkan ya. Dia telepon, aduh Kris, gua panik nih di rumah sakit, gue dapat ancaman dari pihak luar. Kenapa pihak rumah sakit Premier kok nggak jaga gue ya, kata dia gitu. Nah disitu handphonenya dirampas ya kan, itu apalagi tangannya berdarah ya, soalnya kan dia lagi posisi di infus tuh, karena mungkin melindungi harta bendanya, akhirnya luka kan, luka. Padahal itu jam 9:30, harusnya rumah sakit nggak boleh masuk orang ke dalam rumah sakit dalam rangka besuk. Nah, di sini kasihan juga sih ngeliat dia ya, dia sampai nangis gitu ya telepon. Udah itu juga, aduh gimana ya, gue minta bertanggung jawab sama siapa, dia bilang gitu kan. Ya akhirnya aku kasih masukan, udah tuntut aja Masih Premier gitu kan. Itu kan ada kerugian materi dari materialnya kan. Kita udah pakai cara baik-baik kan. Ya sudah dari undang-undang juga. Kalau kita udah tempuh cara yang benar nih dari beberapa minggu lalu, tapi sepertinya dianggap enteng sama rumah sakit. Jadi harus kasih pelajaran lah rumah sakit ini. Ancamannya dia dibilang apa Mbak Heni? Kenapa? Ancamannya dibilang apa Mbak Heni? Ya maksudnya kan kalian bisa bayangkan gak sih kalau malam itu saya tuh lagi masuk antibiotik, obat antibiotik yang diinfus itu kan nggak boleh dilepas. Nah kalau misalnya pada saat itu saya nggak berdaya, tiba-tiba dia bawa sajam ya, senjata tajam, saya dibunuh atau saya diapa-apain, rumah sakit Premier bisa apa gitu loh. Kan nyawa gitu, taruhannya kan nyawa. Orang lagi di infus kok nggak bisa berdaya, makanya saya sampai nangis-nangis telepon Kris gitu. Tapi fakta di lapangannya seperti apa sih? Kita langsung gada-gada, nggak usah berani. Tapi fakta di lapangannya bentuk ancamannya seperti apa tadi yang Mbak Heni bicarakan? Ya saya diancamnya ya dihabisin gitu loh. Maksudnya lo kalau misalnya nggak ada rekaman suaranya dia juga gitu ya kan, bahwa kalau misalnya sedangkan kan saya masih proses di Polres Jakarta Timur. Kalau saya kan maksudnya, nah kita kalau bisnis pasti ada keplesetnya lah kan kayak gitu. Saya bukannya gimana saya nggak bersalah, tapi saya diancam, saya mau dihabisin, terus saya juga rumah saya mau dibakar kayak gitu. Ya menurut saya itu kan udah yang pengancaman banget ya, makanya saya bikin LP di tanggal 18 Agustus, LP-in AO gitu. Apa ada ucapan dibunuh Pak? Dihabisin. Bahasanya dia. Jadi pasal yang dilaporkan mana tuh Pak? Kalau waktu di Polres Jakarta Timur 368 ya, pasal 368. Isinya? Ya, Isinya soal apa? 368 itu ancaman dengan kekerasan. Iya, ancaman dengan kekerasan. Sama Ya. hukumannya? Yang lumayan ya kayaknya 7 tahun nanti. 7 tahun. Iya, bisa 9 tahun. Tapi apa tindakan Tindakan dari siapa? dari pihak itu tidak ada. Oh ya kan, yang jelas kan. Kan masih berselancar. Iya, cuma Maksudnya ada kan fisik yang diantara mereka. oh yang tarik-tarikan kan pada waktu itu tarik-tarikan, maka posisi Mbak Eni kan lagi di posisi yang